namanya pengantin baru ya. Jangankan istri ya. Kita punya mobil baru ya rasanya pengen dicoba terus. Hampir saya nggak kesensor, hampir keceplosan. Ustadz hilang. Ustadz hilang tak tahan lebih aku. Apa sih? Sudah ada konotasi soalnya. Sorry itu saya harus ngomong gini. Termasuk ketika kita beragama, akhirnya fanatik terhadap tokoh, bukan fanatik terhadap sumber ajaran agama. Oke. Akhirnya diikuti itu tokohnya agak melingsih, akhirnya diikuti. Saya harus ngomong ini, saya minta maaf sebelumnya bahwa akhirnya muncullah fenomena gus-gusan. Habib-habiban. Padahal Habib yang bener ada, Gus yang bener ada. Misi paket COD Cangkruk Ora di Filter. Spesial Ramadan. Spesial Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita bersama Ustadz Marzuki Imron a.k.a. Ustadz Naruto. Ustadz Naruto. Yang biasa dipanggil Naruto, Ustadz Naruto ya. Biasanya kalau dakwah gitu dipanggil apa, Tat? Ustadz, Gus apa John itu? Habib. Beneran Habib? Enggak. Aku rada gak enak awak, Ben. Apa? Tolong didoain, kan. Gerung mulai lo ya. Gerung mulai. Tolong, kan. Gak enak awak iki. Arek-arek iki gendho-gendhean. Gerung tau didoni rasa enggan. Tapi emang beneran Ustadz Naruto? Mungkin bisa diceritakan, Tat, kok bisa ke branding seperti itu? Maksudnya gini, Perkenalan ya, kenapa aku tanya kan Ustadz Naruto nih, Ustadz Naruto. Jadi kalau misal yang nonton, kok Ustadz Naruto kan harga dirinya kan turun, Pak. Sebagai Ustadz ya. Demi untuk menggapai ini ya. Kenapa gitu? Demi mendapat menggapai cuan ya. Menggapai cuan. Ya. Jadi Mungkin memang bisa diceritakan. aslinya enggak pernah ada kepikir untuk branding Naruto, enggak ada, ceramah saja sampai ada salah satu kampus saat itu 2011 kalau enggak salah, siang-siang lah kok ngantuk, arek-arek itu ngantuk. Ya. Pengajian kok ngantuk. Kebetulan saya bawa jaket Naruto. Terus dipakai lah jaket itu. Terus mereka nyebut, "Oh, ini tak Ustadz Naruto." Jadi tidak sesimpel itu sengaja, tidak sengaja. Akhirnya mereka nyebut Ustadz Naruto. Jadi nggak pernah saya ngeklaim diri saya Ustadz Naruto. Saya Hokage Konoha, kalian Jama Shinobi, itu enggak ada. Enggak ada. Ustadz Naruto. Berarti dia itu pengen nge-grab penonton. Ya. Kalau di stand up kan nge-grab kan, maksudnya Nah, ya di akhirnya pakai jaket itu. Iya, Terus betul. langsung mungkin teriak-teriak ngono. Sampean berarti lah sholat yuk. Balik toling. Kok berarti Ustadz Naruto ya? Ya, boleh lah. Itu. Boleh. Orochimaru itu Islam apa Kristen? Orochimaru ateis. agama ya. Tapi asli mana Ustadz Marzuki? Kalau Surabaya. lahirnya di Surabaya. Di Surabaya, ya? Lahirnya Surabaya, tapi sekarang tinggal di Sidoarjo. Oh, berarti orang Surabaya. Tapi jangan tanya warga keturunan mana, gitu kan ya. Nanti sebelah saya tersinggung. Madura berarti sama ya? Gitu. Tadi cangkruk tanpa difilter Ustadz. Iya. Ya, langsung aja. Oh, boleh langsung ya. Oke. Aku percaya kalau dia orang Madura karena langsung Ustadz. Pasti Madura karena religius. Religious man. Oke. Aku pernah dengar ceritanya Ustadz Naruto nih. Karena aku pikir dulu tuh malah berawal dari cosplayer, Tat. Kan Ustadz pernah cerita kalau Iya. di musola itu sholat gimana tuh, Tat? Iya. Diceritain. Jadi memang pada dasarnya kan ini berdakwah harus kemana saja. Ya. Zaman itu Ustadz hijrah belum terkenal. Ya dakwah, saya dakwah ke anak-anak cosplayer. Namanya Dunia Naruto Indonesia. Itu fanpage. Iya. Ya memang gila nih kok. Derajat Ustadz turun di situ ya. Indonesia. Derajat Ustadz langsung turun. DNI. Dunia Naruto Indonesia. Dan serius. Dan anehnya ketua DNI itu non Muslim. Dia sahabat saya, ketua DNI non Muslim, dan nisfu Sya'ban kemarin masuk Islam, minta baca syahadat ke saya. Kemarin. Nisfu Sya'ban kemarin masuk Islam, saya kaget. Mas, aku temen ono apa? Aku pengen belajar Islam. Terus tak cerita, akhirnya dia masuk Islam. Itu ada. Siapa namanya itu? Jangan bahaya. Ya mungkin keluarganya kan nggak tahu. Jangan. Ketua DNI. Ini boleh di-cut kan nanti. Tapi orang tuanya sudah mendukung kalau berarti Enggak, aku cuma mau bilang, Anda di jalan yang benar. Enggak di jalan ninja. Jadi itu Kamu jadi akhirnya jalan ninja. dakwah ke teman-teman dunia Naruto Indonesia karena itu kan banyak.
Dan awalnya cuman fanpage Facebook biasa. Zaman itu kan yang populer Facebook. Terus akhirnya mereka jadi komunitas cosplayer yang besar banget saat itu. Nah, yang saya cerita sama-sama itu saat itu pentas di Sutos, di Mall Sutos. Oh iya. Mall yang happening saat itu ya, tahun-tahun itu. Pentas ceritanya dunia Naruto Indonesia lawan komunitas One Piece Sidoarjo. Serius, saya masih ada fotonya tak dutono sampean. Sidoarjo kos. Ya, dutono. Jadi memang pentas begitu dan karena kan namanya juga dakwah itu harus UDO itu mengajak baik-baik. Maka yang ngajaknya pelan, saya enggak pernah ngajarin harus begini, enggak, yang ngajak aja waktunya sholat, saya sholat, contohin langsung. Akhirnya karena itu setelah berulang kali dulu kalau latihan cosplay udah gibeng-gibengan gitu itu, loncat, serius. Loncat, lari, muter gitu kan gitu. Latihannya kalau nggak di UNER sama di UNESA dulu. Nah kalau waktunya adzan duhur dan sebagainya saya contohin. Saya tak berhenti dulu lah Pak Mas, saya tak sholat dulu. Jadi itu yang saya lakukan tiap latihan. Jadi tidak pernah mendakwai pakai ucapan tapi lewat perilaku langsung. Dan mereka lihat gitu sampai akhirnya di Sutas itu puncaknya. Pas lagi pentas adzan maghrib. Terus saya bilang kan waktu istirahat tuh, saya tak permisi dulu apain Mas, saya tak sholat maghrib. Nah ketika sholat maghrib itu mereka tanya, loh emang boleh pakai kostum Naruto sholat? Serius mereka tanya, karena mereka kan cosplayer semua. Emang boleh? Loh kan enggak najis. Loh serius boleh, pokoknya menutup aurat. Jangan yang cewek-cewek kayak Tsunade gitu ikut sholat. Ya jangan. Tahu aku. Akhirnya itu sholat lah, karena kan ceritanya Naruto itu kan Kagen Bunshin atau kan bayarannya banyak. Jadi yang jadi Naruto banyak, nggak satu orang. Akhirnya kebetulan kan saya yang jadi cloningnya, bukan yang utama karena kecil, tubuh saya kecil. Ada yang nah ketika di musola itu di masjid musola Sutas kalau nggak salah, akhirnya gimana nih, ayo sholat biar saya ngimami. Jadi ditanya imamnya Naruto, jamaahnya Naruto. Semua Naruto itu. Iya banyak Naruto. Imamnya Naruto. Dan jamaahnya Naruto. Ya bisa dibayangkan Kage Bunshin berjamaah. Bisa dibayangkan. Serius sih kau gak guyon, beneran itu kejadian. Jadi kalau ada jamaah lain megang jamaah itu tembus bener ya. Ini bubar semua. Itu menyalurkan cakra dosa. Jadi itu asal muasalnya akhirnya disebut dengan Ustadz. Sebelumnya disebut Ustadz Naruto lama, tapi mereka komunitas cosplayer saat itu tidak tahu kalau saya Ustadz Naruto, tidak tahu, memang saya tidak cerita. Sampai akhirnya mereka sering lihat saya di TV dan radio. Loh, itu kan Mas, akhirnya mereka tahu dan akhirnya ya itu sampai sekarang masih komunikasi. Makanya saya kaget kok, loh anak ini kok minta diajarin Islam, ternyata akhirnya kemarin disusahkan dia masuk Islam. Alhamdulillah. Lewat jalur shinobi ya. Masuk Islam. Ini adan Tat, ayo sholat saya. Saya sebenarnya ini guyonan politik boleh gak sih? Boleh loh saya nanti nih Mas Abang. Hei, antek-antek asing. Ngeri. Berarti benci Prabowo sampai. Enggak. Jangan nyebut. Ini aku Gerindra nih pengajian undang aku. Iya. Aku diceritain kalau Pak Ustadz Naruto itu sering ngisi pengajian Gerindra. Oh, gitu. Berarti takut kehilangan rezeki. Ada Allah di situ. Ada Allah. Kenapa takut rezim Anda? Dia lebih takut Gerindra daripada Allah Subhanahu wa taala. Astagfirullahaladzim. Masya Allah. Rezeki di tangan Allah, bukan tangan admin itu. Allah, derajatku jatuh di sini. Remak gitu. Ya itu asal muasalnya begitu. Berarti sampai sekarang akhirnya dipanggil Ustadz. Iya, Ustadz Naruto sampai kan gara-gara itu akhirnya viral dipanggil Deddy Corbuzier kan saat itu di acara Hitam Putih. Oh iya, pernah di Hitam Putih. Sempat Hitam Putih. Berarti pakai kostum Naruto. Iya, karena diminta. Nanti ada videonya ya, tolong. Bahkan itu bukan Ustadz Murzaki yang asli itu, bayangkan itu. Itu Bunshin saya. Job di Gerindra maksudnya. Jadi bahas mana? Bareng. Jadi bahas mana? Satunya lagi ngimami di Sutos. Masih sholat di Sutos. Jangan bahas partai itu lagi. Aku mau ganti undang mana? Jangan. Akhirnya itu ya di Trans 7 saat itu kan ya sama Bang Deddy Corbuzier. Masih Kristen itu orangnya ya? Iya. Iya, Pras. Aku harus detail infonya ya, Pras ya. Dan berapa 2 tahun kemudian kalau nggak salah di Kick Andy sama Metro TV Kick Andy juga. Sering ya ini loh di TV ya, nggak tahu aku. Mungkin ya di masa itu mungkin ya kita belum ada sosmed juga sih. Kadang kan sekarang cepet TV, sosmed. Sekarang di radio. Radio. Menurun ya. Apa gara-gara partai itu? Aduh. Sama Deddy berarti kenal sama Deddy Corbuzier tadi. Ya ngobrol beberapa kali dan memang saat itu
kelihatan kok kalau beliau memang tertarik masuk Islam. Tertarik, Saya ingat betul. Oh. Jadi pas itu kan live, terus pada istirahat terus dia bilang, "Ayo yang muslim yang mau sholat silakan." Jadi dia memang menyuruh krunya ya. sholat dan sebagainya. Pas saat itu. tuh Deddy Corbuzier masuk Islam bersama Gus Miftah, itu sampean nyesel nggak? Harusnya Saya main aman. Saya tidak mau nyebut nama organisasi, main aman. Ya, main aman. Karena saya di organisasi itu juga. Saya nggak berani. Oh, oke. Untuk aktivitas Naruto dan cosplayernya sampai sekarang nggak? Sudah, enggak. Sudah enggak, Jadi Sudah sadar ya? Berarti itu sebuah kesalahan dong. Yang udah Iya, sadar. iya. Udah maksudnya udah dewasa. Udah dewasa. dewasa. Waktunya udah. iya. Mungkin ada generasi yang lain. Ya, ada. Dan memang beberapa teman-teman sudah sama-sama berkeluarga, gitu, sama-sama berkeluarga. Masa sampai sekarang udah keluarga masih gini? masih Ketemu di mall. Jangan ketemu di bioskop. Aku suka episode Naruto ini yang ini Tat. Waktu Sasuke kan nikah sama Sakura toh. Iya. Sasuke ini merantau kan, Iya. pergi. Nah itu Sakura di rumah sendiri, Naruto datang. Itu aku seneng gitu episode yang itu. Sama nonton film opo. Pertanyaannya film opo sama Dia mungkin nonton yang Naruto hentai. Yang Naruto XX gitu. Ya Allah. Pras. Saya Jadi Sakura, enak kamu Naruto. Bisa di gangbang. Ya Allah, Pras. ini Apa maknanya logo Ramadan ini? Ini episode Ramadan. sebentar. Iki los ganti disensor. Allah, Titit paling kali, tit gitu tuh. Iya, iya. Beberapa kali. Kok minum nggak puasa kamu? Puasa kamu? Oh sudah buka. Jadi Ustadz Naruto atau Ustadz Marzuki Imron ini mungkin pengetahuan agamanya lebih dari kita. Jadi makanya kita ngundang beliau itu ini untuk tanya-tanya sebenarnya. Betul. Dan kamu kan pernah satu show, aku pernah ngonten sama beliau juga. Karena satu ini kerjaan aku stand up, dia tausiah. Dia tahu Tausiah. Tapi lucu tausiahnya. Yang kamu stand up jadi tausiah. kerja. Orang nangis gitu. Muhasabah itu nonton kamu. Pas aku stand up ada yang mualaf. Pas saya ceramah ada yang keluar. Temu beliau di sana. Ya, jadi aku emang nggak ngirim materi ke sampean karena sak jawabanmu. Mungkin ada pertanyaan-pertanyaan nanti gitu loh. Iya. Aku tanya, Tat. Saya kan ini pengantin baru, Tat. Apalagi pengantin baru ini kalau puasa ini takutnya hawa nafsu nggak terbendung. Gimana Tat caranya biar menjaga puasa nafsu ditahan ini gimana? Takutnya siang-siang nggak kuat lihat istri. Iya, makanya Tanpa difilter. makanya kalau bisa akad nikah itu tidak pada saat bulan Ramadan kalau bisa. Akad nikahnya di luar bulan Ramadan karena di mana-mana pengantin baru tuh mesti ya namanya pengantin baru ya. Jangankan istri ya. Kita punya mobil baru rasanya pengen dicoba terus. Hampir saya nggak kesensor ini, hampir keceplosan. Ustadz hilang. Ustadz hilang tak tahan ambil aku. Apa sih? Sudah ada konotasi soalnya. Kaje ngomong dari mobil. Loh enggak, duit mobil bendino ditumpai itu kan gitu. Terus tak tahan sampai aku. Pikiran kita. Mobil. Terus tak tahan sampai aku tak tahan. Aku ustaz. Tak tahan mau gurung iya. Dan kalau kita punya mobil baru aja itu bendino digawe terus ya. Maaf kalau baru sopan, apalagi kalau baru nikah bayangannya ke sana. Makanya kan awalnya kalau bisa akad nikah tidak dilakukan di bulan Ramadan karena nanti bisa lepas begitu kelepasan. Dan nafsu itu gak cuma nafsu itu toh, gak cuma nafsu seksual itu toh, nafsu itu banyak. Orang kadang pada puasa dia bisa nahan diri dari nafsu seksualnya, tapi maaf nggak bisa nahan diri dari nafsu amarahnya. Poso tapi misu-misu, ya po. Poso tapi misu gitu. Yo, gak apa-apa. Ya kalau Miso, tapi kan miso ini kan jancuk. Berarti main game terus marah itu batal, Tat? ya gini. Yang batalkan puasa itu cuma dua. Segala sesuatu membatalkan niat, memang niatnya pengen batal. Terus yang kedua, segala sesuatu yang masuk dalam tubuh kita yang sengaja dimasukkan itu membatalkan. Yang sengaja dimasukkan, makan, minum dan sebagainya. Itu membatalkan. Pokoknya masuk ke jalur perut itu
membatalkan. Batal berarti. batal. Ngewip. Iya, batal. Jelas kan masuk ke situ. Iya. Angop. Anggap kan bukan mengemasukkan, itu mengeluarkan. Itu angin masuk loh, Tat. Ya gak sampai itu Rina masuk kan ya. itu. Gak sampai lah. Yang paling sampai tenggorokan terus balik Oh ke iya. atas. Segala sesuatu yang dimasukkan secara sengaja Oh, batal. sengaja. Kalau yang mengeluarkan tidak ada yang batal. Jadi Anda nangis, maaf pipis, buang air besar, tidak batal. Ada 2 yang mengeluarkan itu Batal. kalau sengaja batal. 2 yang mengeluarkan kalau sengaja batal. Yang pertama muntah yang disengaja. Jadi sengaja mengeluarkan gitu kan. Oh, Iya, itu sengaja mengeluarkan keluar langsung biju dama gitu kan ya. Sehingga ngerti Naruto bingung. Sehingga ngerti Naruto bingung gitu kan ya. Dia sahur MBG. Oh, ngeri. Iya. Coba politri Ya, agak iyalah. diundang mana ya. MBG kan sehat dimakan pagi, Bras. Ya, Sahur ya, tuh berarti udah lama makanannya. Iya, harusnya diganti tuh. Ya, jadi itu muntah secara disengaja itu yang pertama. Terus yang kedua, maaf ya, mengeluarkan sperma secara sengaja. Oh, berarti kalau nggak Batal. sengaja boleh. Boleh. Serius. Gak Gimana sengaja. kalau nggak sengaja? Nah, ini beneran. Jadi ceritanya gini, ada Mimpi. orang habis sholat subuh terus Ya. tidur. Tidur. Pas tidur mimpi. Nah, itu tidak batal puasa. Puasa. Pas tidur mimpi terus gitu kan keluar gitu kan. Misalnya mimpi yang basah, jadi mimpi sambil berenang Kan gitu kan ya. evident lah ya. Iya. Gini, Tat, misal mimpi nih. Set, mau keluar kan. Iya. Sadar kan? Lanjutin lah. Itu gimana, Tat? Ya kalau mimpimu bisa disambung kejadiannya nggak apa-apa. Tapi kan udah mimpi beda Iya, biasanya. itu dosanya double. Kenapa? Karena ngerjain malaikat itu kan ya. Mau ndak jadi itu itu kan. Tapi emang bener. Jadi kalau memang ndak sengaja itu ndak batal. Tapi ada yang ndak sengaja berawal dari sengaja. Maksudnya ya jadi gini. Sebelum sahur dia nonton yang aneh-aneh kayak ini tadi loh, nonton yang gitu-gitu, nonton aneh-aneh itu kan nih. Terus tidur. Nah, tidurnya kebawa gara-gara nonton yang aneh-aneh tadi. Nah, itu kebawa. Ah, itu batal. Oh, batal itu. Batal karena dia Justru sudah itu batal. karena dia Sebelumnya sudah nonton dia aneh-aneh menyengaja. sebelumnya, menyengaja sebelumnya. Nonton yang aneh-aneh itu apa? Nonton pidatonya. Masa ada orang mimpi basah gara-gara Tolong saya tetap diundang Partai Gerindra. Tolong saya tetap diundang gitu. Saya tidak kenal mereka. Titit aja lah. Nafsu, Tat. Ya, Ini, ya. ini sharing aja sih. Nafsu tuh kan semakin kesini semakin banyak ya. Sekarang tuh menurut saya ada yang nafsu nge-scroll HP terus. Itu tuh jadi masalah. Jadi saya tuh setiap pagi ini sampai bertengkar sama istri tuh. Saya kan sering banget nonton berita bola ya, Stat. Apalagi jeda transfer gitu. Sopo pindah ndi. Jadi pagi tuh nggak nyari istri, nyari HP. Istri marah ngono. Wah niku kok golek bojone ilang ning ndi ngono. Tak pindah Dortmund aja sampai ingin pindah itu istri saya. Sampai muak-muak banget. Itu gimana cara nganunya gitu loh. TKP Niko Novak. Bayanganku dia penggemar King MU. Aman ya. Jadi gini, ada salah satu buku yang sekali lagi rame itu saya lupa namanya Hidden Focus. Hidden Focus. Jadi memang kita itu sekarang itu punya mengalami penurunan kecerdasan. Ya, Kenapa? Gara-gara kita yang biasanya nonton video panjang, sekarang yang nonton yang pendek-pendek. Nah, nonton yang pendek-pendek, makanya dengan Anda semuanya itu ya kalau nonton yang panjang-panjang biasanya kan di skip. Nonton film kan, nonton filmnya dulu, nonton reviewnya dulu. Kenapa? Akhirnya otak kita ini bukan saya, ini seorang profesor meneliti, judulnya bukunya namanya Hidden Focus. Orang-orang di dunia sekarang telah mengalami penurunan kecerdasan gara-gara sudah tidak mau nonton yang panjang-panjang. Ya karena mainan HP itu tadi. Makanya jenengan lihat siapa itu yang punya Jack Ma dan sebagainya itu melarang putranya mainan HP sebelum usia 14 tahun. Karena itu tadi, mainan HP kalau yang pendek-pendek akhirnya tidak baik buat kesehatan otak kita. Dan itu dimanfaatkan sama saudara-saudara kita yang Cina. Loh dimanfaatkannya apa? Gimana bikin dracin yang pendek. Yang biasanya ayahku menyamar sebagai CEO gitu kan ya. Terus judulnya teng WKWK HMT ya itu ya. Ada dangdutnya itu. Iya. Nah, yang kayak gitu itu sebenarnya secara kesehatan kecerdasan kita itu tidak baik. Nonton short reel kayak gitu awalnya tidak baik dan itu dimanfaatkan sama saudara-saudara kita di Tionghoa sana. Mereka bikin video yang film panjang dipotong pendek-pendek karena kecenderungan otak kita sekarang sudah mulai berkurang gara-gara itu. Saya belum bahas agama ya, belum bahas agama. Betul. Secara psikologis saja itu sudah tidak baik. Makanya kita nonton film itu sudah agak males kalau filmnya kepanjangan. Akhirnya kita segera pengen tahu punchline-nya apa gitu kan ya. Sudah males masang prol yang panjang ya karena itu tadi itu tidak baik, itu satu. Terus yang kedua, dalam agama itu begini, segala sesuatu yang berlebihan itu jadi tidak baik meskipun awalnya halal. Kita makan itu awalnya halal, tapi kalau terlalu berlebihan hukumnya jadi makruh.
Apalagi kalau kita tahu apa yang kita makan bikin kita sakit, hukumnya jadi haram malahan. Jenengan misalnya kena kolesterol 600 angkanya, sebenarnya. Misale, gitu kan Amin, ya. amin, bet amin. Aku amin. Iki pengenteni tahlilane. Misalnya 600. Sudah tahu angka kolesterolnya 600, Anda kok masih makan bebek. Nah, itu namanya Anda mencelakakan diri sendiri dan itu haram, enggak boleh. Apalagi babi yang dimakan ya Tat ya. Tambah haram banget ya. Ya begitulah ya. Saya agak ngeri begini temen, saya takut. Ini soalnya pecinta, ini suka makan babi Istrinya pernah disuruh masak babi nggak mau. Istri nggak mau buat. Gini saya kalau ngobrol sama anak stand up gitu. Iya. Berarti semua orang sekarang penurunan kecerdasan aja. Secara penelitiannya profesor itu mengalami penurunan karena itu tadi efeknya nonton video pendek. Berarti pejabat-pejabat kita ini berarti suka nonton scroll video pendek berarti ya? Kayaknya. Penurunan kecerdasan. Bukan tindak mana dia bukan tindak. Tapi masalahnya ini nanti kita potong pendek-pendek. Kadang pendek-pendek. Mau nggak mau itu kesebut. Iya. Tapi kita juga menggoblokkan orang. Cek sebentar, perlu tak luruskan untuk Anda. Tolong undang saya lagi. Ini bahkan Ustadz Naruto Kor udah diedit itu. Begini, kehilangan fokus satu karena pendek-pendek, terus yang kedua pendek-pendek tersebut tidak ada hubungan satu sama lain. Iya, benar. Itu yang bikin penurunan kecerdasan. Jadi video-video pendek yang antara satu dan yang kedua itu tidak ada ujungan, tidak ada hubungannya. Kita scroll swipe. Ini tidak bagus buat fokus kita. Kecuali kalau pendek-pendek dan itu saling berhubung. Contohnya kalau Anda nonton drama Cina potong-potong, itu masih berhubungan meskipun ceritanya tidak masuk akal. Makanya saya yakin Anda habis ini keluarkan nyari Gio gitu kan ya. Gio harganya berapa miliar itu kan. Nah, yang kayak gitu-gitu itu selama masih berhubungan itu tidak menurunkan fokus. Tapi kalau tidak berhubungan ya itu menghilangkan fokus. Sekali lagi, kalau secara psikologi saja sudah tidak baik, apalagi dalam tanda petik urusan agama. Segala sesuatu yang tidak menyehatkan diri itu dimakruhkan, tidak disukai kalau di agama, atau bahkan kalau berbahaya bahkan bisa sampai haram. Kalau membahayakan diri sendiri. Kalau misalnya Anda tidak bisa bangun kecuali ditutup HP, itu sudah membahayakan diri sendiri. Dan itu malah jadi haram. Malah jadi haram. Kurangi, Bet. Jadi bangun tidur jangan cari HP. Cari Quran. Itu yang benar, Bet. Cari air, ambil wudhu, sholat duha. Masya Allah. Cari Qurannya di HP. Di HP. Iya, di aplikasi Al-Quran. Ini baca Yasin, pertengahan ada iklan. Gak pro berarti ya? Gak pro. Al-Qurannya gak pro. Harus beli di Shopee berarti. Iklannya judul bisa. Wawur. Itu emang ngalami Tat. Kadang kita tuh nonton film, saya di Netflix itu belum habis tapi udah ganti lainnya, belum habis udah ganti lainnya. Iya. Karena emang iya, itu penelitian. Saya lupa nama profesornya. Itu judulnya kehilangan fokus. Bahkan nonton ceramah aja loh. Ceramah itu kan di TikTok biasanya kan ada 2 menit atau itu dicepetin cuy. Sampai aku. Karena dia Enggak, maksudnya ada biasa ceramah gitu. Iya. Itu kayak ini. Ustadz boleh meso dah. Bikin tak bisu ya gitu kan. baka. Karena aku sering sekarang nonton ceramah-ceramah. Ya. Ini kan. Mungkin agak bahaya sih ceramah-ceramah kayak Makrifat kayak gitu. Selama yang pengetahuan kan tapi apa. Tapi tak kuatin kayak ini kayak gini gitu. Ya. Tapi selama yang ditonton yang benar, misalnya ya kalau Makrifat yang ditonton sekelas Gus Baha, it's Ya, okay. itu masuk Kalau Gus Baha, it's okay. Favoritmu ya tuh Pras ya? Bukan Gus Baha. Bukan Gus Baha tahu siapa ya? Apa Buya yang ini Oh, kalau Razi. kalau Razi Gufron, masih bagus. Aduh, ini nama koli. Ya. tapi beneran ada. Ashidi gitu kan. Penjaga gawang neraka ada nggak? Gufron. Aduh. Maksudnya Gufron penjaga gawang neraka Apa? itu dia pengen menyelamatkan orang-orang yang masuk neraka waktu itu. Ya, Jadi kayak ada orang mau masuk neraka ditangkap. Emang dia keturunan Itali, Gianluigi Gufron. Iya. Ya makanya kita itu ini loh. Kita itu negara, sorry itu saya harus ngomong gini ya. Yes. Kita itu negara yang tingkat religiusnya tinggi, tapi maaf tingkat kecerdasan rendah. Tahu kan survei terbaru kemarin, Cina kan nomor 1 kan sekarang, nomor 1 Cina, Indonesia kalau nggak salah 100 berapa gitu sekarang itu. Kecerdasan tingkat itu. kecerdasan.
sorry itu saya harus ngomong gini, termasuk ketika kita beragama, akhirnya fanatik terhadap tokoh, bukan fanatik terhadap sumber ajaran agama. Oke. Akhirnya yang diikuti itu tokohnya agak melingsih, akhirnya diikuti. Saya harus ngomong ini, saya minta maaf sebelumnya, bahwa akhirnya muncullah fenomena Gus-Gusan, Habib-Habiban. Padahal Habib yang bener ada, Gus yang bener ada, Ustadz yang bener ada, aslinya mereka memang baik, tapi gara-gara 1-2 orang oknum-oknum yang tadi yang langsung tiba-tiba air, ayo minum kardus ambil sikil cium kakiku yang model-model begini. Banyak itu yang kayak gitu. Iya, akhirnya kehilangan ketertarikan kepada tokoh agama. Padahal ya bisa jadi tokoh agama yang baik-baik itu masih banyak. Cuman yang viral yang model itu tadi. Ustadz setuju dengan air-air kayak misal air barokah kayak gitu-gitu. Itu beneran itu apa sugesti apa emang beneran terjadi kayak gitu-gitu? Baik, saya jelaskan secara ilmiah dulu baru secara agama. Nanti dicari di buku judulnya Hidden Message on Water. Itu pengarangnya siapa sih? Masaru siapa gitu saya lupa. Nanti dicari ya. Judulnya Hidden Message on Water. Beliau itu melakukan penelitian terhadap air yang kalau air itu diberikan kata-kata positif akan membentuk kristal air. Nah, kristal air itu punya energi positif yang bikin kita sehat. Jadi ini ilmiah. Nanti cari judulnya Hidden Message on Water. Saya bukunya 3 penelitian beliau. Air itu yang kalau diberi kata-kata positif seperti ini ya, diberi kata positif kamu baik, kamu indah, kita bersahabat. Maka air itu kalau di mikroskop membentuk struktur kristal dan itu kalau harus baca bahasa Arab dan enggak. Ayat-ayat ya tapi. Enggak. Bahkan yang menarik nanti kesimpulannya. Jadi ini ketika dikasih kata positif dia akan bentuk struktur kristal yang berisi energi negatif, energi positif. Beliau menyebutnya namanya hadu. Jadi ada energi negatif yang kalau kita minum itu bikin jadi kita sehat. Itu sebabnya, nah, gini, di diri kita ini yang paling banyak unsur daging, tulang atau darah. Darah. Itu sebabnya jenengan dalam penelitian itu kalau dikasih kata-kata positif, hati jenengan senang. Kenapa? Karena darah jenengan itu bentuk struktur kristal yang positif. Ketika jenengan diilokno, diseneni, dilokno matamu gitu kan ya, atau your eyes kobong. Nah, gitu. Dan itu struktur kristalnya pecah dan kita merasa tidak nyaman. Jadi secara sains itu bisa dibuktikan. Itu tadi kalau nggak salah orangnya itu Masaru Emoto namanya. Beliau melakukan penelitian itu terkenal kok tahun 2004-2005 itu penelitiannya terkenal. Dan kesimpulan beliau struktur air paling bagus di dunia ada 2. Nomor 1 Sungai Gangga India, nomor 2 air Zam-Zam Mekah. Di Mekah. Kenapa 2 tempat ini yang paling bagus struktur airnya? Karena 2 tempat ini adalah tempat di mana orang berdoa. Oh gitu. Ya ini secara sains ya, ini secara sains. Terus yang kedua, bagaimana cara agama? Kalau jenengan tadi tanya, Pak Ustadz, apakah itu contohkan Kanjeng Nabi? Oh jelas. Nabi Muhammad kalau keluar dari Madinah, itu para sahabat itu buka botolnya seperti ini, buka botolnya seperti ini, terus berebut ya Rasulullah, tolong celupkan tanganmu ke tangannya, ke airnya, supaya aku bisa mendapat berkahmu. Dan Rasulullah posisinya saat itu dalam keadaan sakit, itu beliau masih melayani untuk masukkan tangan sambil berdoa bismillah biar barokah. Itu dicontohkan Nabi. Jadi memang ada. Tapi sekali lagi praktek seperti ini tidak bisa digunakan untuk jual beli. Artinya begini, ini aku punya barokah tuku. Nah, ini tidak boleh. Rasulullah tidak pernah melakukan itu. Beliau melakukan secara sukarela untuk memberikan barokah ke orang lain. Kalau ada yang bilang, Pak Ustadz itu kan cuma Rasulullah, apakah orang lain, para sahabat yang lain atau kita tokoh agama kita yang benar-benar soleh gitu ya, bisa melakukannya? Kebarokahan itu tidak hanya pada Nabi Muhammad. Selama orang itu ibadahnya baik dan bukan cuma ibadahnya baik, hatinya bersih, maka dia bisa menjadi keberkahan buat orang lain. Jadi memang itu contohnya ada. Hanya saja sekarang prakteknya disalahgunakan. Nggak jelas tokohnya, diperjualbelikan, harus beli dan sebagainya. Nah ini yang bikin praktek ini seakan-akan salah. Padahal secara sains masuk akal, secara dalil agama ada contohnya. Masya Allah. Terima kasih Ustadz Naruto. Kita sebelum closing nih Tat, terima kasih. Kita mau ada pertanyaan dari follower. Pertanyaan yang sangat jenius sih ini. @nov, nanti tolong dibuka IG-nya, profilnya lengkap ya. Dan kita akan report spam. Tanya-tanya terus ya. Report spam. Pak Ustadz mau tanya, kalau meninggalnya di tanggal 12/12, apakah dosanya dapat diskon? Oh iya. Atau mungkin free ongkir ke akhirat atau apa? Enggak sih, kalau dosanya enggak dapat, dosanya dapat diskon, tapi nerakanya dapat pay later. Kena dia dapat pay Itu later. khusus Narf ini doang ya? Iya, bukan hamba-hamba yang lain ya? Anda kok laknat sekali tanya ini. Tapi kalau hari Jumatan meninggalnya. Kenapa? Hari Jumat dan dia meninggal ketika dijambret
Oh ya, ini bagus pertanyaannya. Ya. Terus jambretnya ditolong polisi. Ya. Jangan gitu. Aku diundang mana gue ya. Balik. Bagaimana kalau ada orang meninggal dalam keadaan, bukan hari Jumatnya, tapi ketika meninggal mempertahankan haknya. Ya. Ingat ada salah satu hukum Islam namanya Maqasidus Syariah namanya hifdun mal. Menjaga harta itu hukumnya wajib. Jadi misalnya Anda sholat, HP Anda diletakkan di depan, itu benar. Jangan sampai Anda sholat, HP tas diletakkan di belakang. Kenapa? Itu Itu keteledoran. Dia bilang, "Unta itu saya pasrahkan sama Allah biar dijaga Allah." Sampai Rasulullah negur, untamu kok gak kamu talikan? Saya tawakal sama Allah. Nggak boleh, talikan dulu. Kalau sudah kamu talikan baru ngomong tawakal. Jadi menjaga harta hukumnya wajib. Bahkan ketika misalnya kita dicuri ya, terus kita bela diri, kita mati, kena hukum mati syahid. Orang menjaga harta itu hukumnya wajib. Maka kalau misalnya Anda sholat Allahu Akbar, tahu HP Anda dicuri, batalkan sholatmu. Jangan aku syahid gak mungkin. Itu kan Anda ya. Anda batalkan sholatmu, kejaran itu. Ya. Pasti ditukokno Allah mana. Ditukokno Allah. Yo nggak bisa kayak gitu. Terima kasih Ustaz Naruto Ya, yang menyenangkan. Nanti kita lanjut ke episode selanjutnya. Terima kasih untuk semua boleh teman-teman ya komen kalau mau tanya apa-apa. Yes, boleh. komen mau tanya, komentar apapun, tanya apapun akan dijawab oleh Ustadz beliau yang selengean. Dan buat kalian kalau bingung mau cari baju lebaran, Kita ada Ben Hill. Nice. Ini Nah, aman ini. Ustadz aja pakai. Masa pendeta enggak? Kalau dipakai di rumah aja nggak apa-apa. Terima kasih. Terima kasih. Jangan lupa subscribe. Ketemu lagi di COD Cago ora di filter. Misi paket. Oh, ya. Aman ya. Saya intinya mengucapkan terima kasih banyak buat semua yang sudah nonton dan menikmati. Jangan lupa like, komen, dan subscribe YouTube channel kita di Ulf Media. Follow juga Instagram kami di @ulfmedia. Ya, buat yang pengen request program silakan komen di bawah. Terima kasih semuanya. Mari.